Berarti dunia ini isinya apa? Ujian. Entah berupa keburukan atau kebaikan. Keburukan contohnya apa? Diuji sakit. Berarti kebaikannya ya diuji, tapi ujiannya sehat. Keburukan apa? Diuji miskin. Tapi dalam keadaan baik juga diuji kaya. Keburukannya apa? Diuji dengan gagal. Tapi Anda jangan lupa, ketika Anda berhasil itu juga ujian. Antum tahu dunia ini kan? Apa Rasul katakan tentang dunia? Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, kalau berarti ada apa enggak? Tidak ada nilainya, tidak punya nilai sama sekali. Tapi katakan kalaupun ada dan nilainya cuma separuh sayap nyamuk. Oh, jangan tahu nyamuk kan? Dan itu sayapnya bukan kanan kiri, dikasih separuh. Kalau harganya dunia separuh sayap nyamuk, apa yang terjadi? Masaqa minha kafiran syarbatama. Orang kafir oleh Allah tidak dikasih minum walaupun seteguk air. Tapi sekarang kita mau tanya, orang kafir bisa minum enggak? Bukan cuma minum, yo minum, yo makan, yo pesta, yo jalan-jalan, yo rekreasi, bahkan macam-macam mereka buat. Artinya dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah. Terus sesuatu yang tidak ada artinya, mana mungkin Allah jadikan untuk bayaran kepada orang yang Allah cintai? Tidak mungkin. Saya kalau cinta sama anak saya akan berikan untuk anak saya sesuatu yang paling berharga untuk saya. Kalau saya cinta, tidak mungkin saya cinta anak saya kasih untuk anak saya sesuatu yang tidak berharga. Kan tidak mungkin. Apalagi Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mencintai hambanya, maka yang dikasih sama Allah itu sesuatu yang berharga. Bukan dunia tapi akhirat. Maka Allah firmankan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Terus bayarannya apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka bayarannya adalah ketika kelak kita nanti oleh Allah suara gemuruhnya neraka itu kita tidak dengar. Wa udkhilal jannah, kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses dengan kesuksesan yang hakiki. Nah, maka dengan itu hadirin, ada para ulama menyampaikan rumusnya dunia itu 3. Rumusnya dunia ada berapa? 3. Kalau panjenengan ngerti ini, wis urip iki duwe duit gak duwe duit, duwe bojo gak duwe bojo, duwe anak gak duwe anak, apalagi duwe apalagi? Duwe jet pribadi ndak duwe jet pribadi, mau nebeng ndak nebeng, itu sudah urusan sudah. Gak usah ketawa, santai aja ya. Itu ndak urusan sudah. Tetap menikmati hidup. Rumus yang pertama, la rahata fid dunya. Tidak mungkin orang itu tenang 100% di dunia, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa begitu? Supaya kita ngerti ketenangan itu kita kejar nanti di surga. Kalau di dunia orang mendapatkan ketenangan 100%, dia mikir, buat apa surga? Lewang di dunia saya sudah dapat. Nah, maka itulah kenapa orang-orang soleh justru di dunia itu hancur-hancuran mati-matian. Sampai ada salah seorang soleh namanya Abu Qilabah. Abu Qilabah ini dari kalangan tabi'in. Hidupnya di tengah padang pasir. Hidupnya cuma sama satu anak laki-lakinya tok. Tendanya kecil, tidak ada perabotannya. Sudah, suatu hari datang seorang laki-laki musafir. Ketika dia mau istirahat malam, kelihatan kok di kejauhan ada tenda. Maka musafir ini mendekati tenda itu. Karena kebiasaannya orang musafir itu, mesti dia cari yang ada temennya.
Nanti kalau lama-kelamaan seperti itu menjadi apa? Menjadi seperti perkampungan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulai bangun sampai subuh. Maka musafir tadi mikir, iki wong mesti wong paling enak uripe di dunia ini. Karena zikirnya apa? Alhamdulillah. Ini menunjukkan orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan. Sampai ini musafir penasaran. Ini orang apa sih kenikmatan yang dia punya? Sampai bersyukurnya dia kepada Allah itu sehebat itu. Sudah, keesokan harinya musafir ini karena penasaran minta izin masuk ke tendanya orang yang semalaman cuma alhamdulillah tok tadi. Bayangannya musafir ini mesti orang ini sehat walafiat, uripe gak kurang apapun, badannya sempurna, semua yang dia inginkan oleh Allah diberi, dan dia ke tengah padang pasir cuma ya healing aja. Kan biasa orang kaya gitu ya. Sampai dalam acara TV zaman dulu ada acara TV tuker nasib itu. Ingat gak? Sing sugih nginep di omai wong melarat telung dino, sing melarat nginep di omai wong sugih telung dino. Ijol-ijolan omah. Ini yang ndak enak, yang melarat lek muli, balik melarat mana? Kalau yang sugih mlebu omai wong melarat, setelah 3 hari balik sugih. Yang melarat ini yang kesian dia. Sudah, maka itu pikirannya musafir. Maka dia minta izin untuk masuk. Setelah diizinkan masuk, apa yang terjadi? Ini orang kagetnya luar biasa. Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Orang yang semalaman zikirnya cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata apa? Maqtu' al-yadain war-rijlain. Ternyata seorang laki-laki yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Coba, antum sekarang tangan lengkap, kaki lengkap, tapi wiritane, ya Allah kok ngene ramuribku ya Allah. Nah, coba, tidak malu sama laki-laki yang namanya Abu Qilabah ini. Ternyata apa? Kafiful basar, matanya buta. Wa khafifus sama', pendengarannya sisa, apa bahasanya ya? Wes gak sepiro cereng, telinganya itu tidak seberapa fungsi itu, tapi dengar. Maka ini orang yang masuk musafir tadi kagetnya luar biasa. Ini alhamdulillah apa yang kamu maksud semalaman ini? Tangan tidak punya, kaki tidak punya, mata buta, telinga hampir tuli, dan saya masuk ke tenda kamu tidak ada isi nih. Maka ditanya sama musafir tadi, ala ma hamidallah. Terus panjenengan itu memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Itu tujuan panjenengan mensyukuri apa? Dengarkan satu ini. Dibilang sama orang itu, bi an abqallahu li lisanan adzkuruhu bihi. Saya mengucapkan alhamdulillah sepanjang malam dan tidak pakai zikir yang lain, cukup syukur, 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 syukur tok kepada Allah. Karena apa? Allah masih menyisakan untukku satu lisan yang dengan lisan ini aku mampu menyebut namanya. Coba. Hanya tersisa lisan yang bisa berzikir kepada Allah, itu terima kasihnya sama Allah sepanjang malam. Nah maka kalau kita lihat ceritanya Abu Qilabah ini, kemudian kita ngomong rumus dunia yang pertama itu la rahata fid dunya, tidak ada ketenangan sempurna di dunia. Yo kita ini nampaknya sudah jadi raja semua ini. Nah kenapa tidak Allah beri ketenangan di dunia secara hakiki? Karena supaya Allah menjadikan kita kangen, kepingin segera masuk surga. Nomor 2. Apa rumus dunia yang kedua? Ibu-ibu dengerin saya bu. Enggak? Pulang aja. Dengar ya. Dengar ya. Maka nanti pulang ojo ngersulo sama suami. Opo duwe bojo koyo ngene. Jangan bu ya. Punya suami enggak? Punya. Elek apa ganteng? Sugih apa melarat? Wis apapun yang terjadi suami Anda sudah disyukuri aja ya. Sama seperti bapak-bapak juga ya, masih rotok lemu, elek segala macam, bismillah sudah.
Ini Abu Qilabah aja bersyukur, masuk panjenengan ndak kan? Rumus dunia yang kedua disebutkan oleh para ulama, la salamata minan nas. Tidak ada seorang pun dari manusia ini yang selamat dari gangguan manusia. Jenenge urip mesti diganggu. Maka Rasulullah mengatakan, alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, orang yang seneng kumpul, kalau bahasa Jawanya grapyak, acara Karang Taruna ikut, acara desa ikut, ada acara kerja bakti juga ikut, tetangganya punya gawe juga rewang, ya benda. Kemudian di kampung ada acara yang tidak campur kemaksiatan, dia juga datang. Kata Rasulullah, orang yang gemar berkumpul dengan manusia kemudian sabar ketika diganggu. Ini ada rumus, berarti orang yang kumpul manusia pasti diganggu. Yonta kadang-kadang tersinggung karena omongannya, kadang-kadang tersinggung dengan sikapnya. Manglo di masjid yo papakan bi aku, noleh yo rablas sih. Padahal belum tentu orang lain tahu. Kadang-kadang orang lain lewat itu sambil mikir, ya Allah, anak belum bayar sekolah, istri sakit. Kadang-kadang orang tidak konsentrasi, sehingga ketika papasan dengan panjenengan gak noleh, gak semaur, gak senyum. Itu kadang-kadang dia tidak sengaja, tapi Anda melbun jurune hati. Nah maka itu gangguan manusia pasti ada. Melarat dilok nih, sogeh dicurigai, iya ndak? Gagal dipaido, sukses ditakoni dukune ndek endi. Coba manusia ini, maka ndak akan pernah selamat. Itu nomor 2 bu. Selama panjenengan hidup di dunia bareng manusia pasti diganggu, dan tidak jarang gangguan itu justru dari orang terdekat. Nggih napa nggih? Orang terdekat itu siapa? Istri? Astagfirullah Pak, tolong Pak ya. Ya Allah Pak, hati-hati loh Pak. Panjenengan pulang nggak dikasih sarapan nanti. Ya mungkin istri, mungkin suami, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin mertua, mungkin saudara kandung, kan begitu. Terus pasti diganggu. Itu rumus dunia yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? La najata minal maut. Tidak ada seorang pun yang bakal selamat dari yang namanya kematian. Gak mungkin. Semua orang yang hidup di dunia pasti mati. Nah, sekarang begini yang kita mau bicarakan dalam materi ini. Kita kan sekarang tahu bahwa orang yang hidup di dunia itu pasti diuji, pasti diganggu, tidak mungkin mendapatkan ketenangan yang sempurna. Nah terus kita pengen tahu, kita ini di dunia dalam keadaan seperti ini karena Allah itu murka kepada kita, atau justru karena Allah itu cinta sama kita? Nah kalau untuk manusia semodel panjenengan Pak, tidak mungkin hukuman. Insya Allah kalau model panjenengan yang subuh sudah seger-seger begini, meripatis padang gabe, itu insya Allah bukan hukuman lah. Tapi kalau panjenengan kena musibah, husnudzon, itu ujian. Karena kalau ngomong itu musibah itu adalah bentuk hukuman dari Allah, maka banyak yang lain yang lebih pantas dihukum selain panjenengan. Sing subuh gak tangi, ya benda. Subuh itu maaf nggih, baru pulang dari tempat. Saya mau ngomong ndak enak, ndak ngomong kepingin. Barusan pulang dari tempat hiburan, mulutnya masih bau alkohol. Sampai saya barusan cerita tadi sama Al-Akh Abu Shanum ini, waktu berangkat dari rumah ke sini, itu ada satu, ya masih muda lah, dari komunitas punk, acara Vespa,
Padahal si anak yang jadi korban ini sudah mulai istiqomah ngaji, sudah mulai. Walaupun namanya orang itu Pak, kalau latar belakang awalnya nakal, total untuk hijrah itu tidak gampang kan. Maka penuh perjuangan. Maka kalau ngelihat yang semacam itu, ojo dinyek Pak, ditulungi. Ketika kelihatan orang yang sebelumnya sudah hijrah, wis tobat, kemudian sesekali sik katut, sik kumat, jangan dipaidu. Apa paidu itu ya? Jangan dicela. Tapi apa? Ayo kuatkan dia. Sesekali dia jatuh, ditarik. Ayo balik maneh. Sesekali dia kumat, ayo melbu masjid maneh. Jangan malah, oh alah, mencari raniat. Nah ini kalimat yang nulungi setan ini. Sampai Rasulullah mengatakan apa? La tu'inus syaitana ala akhikum. Jangan nulung setan untuk saudara kalian. Maksudnya nulung setan itu apa? Kalau ada saudara kita bermaksiat, kita semakin jatuhkan dia. Setan keplok-keplok terus nih mas. Ya gak kepingin tobat wongi. Kenapa? Karena orang di masjid tidak ramah. Sementara di hiburan malam baru datang disambut. Silahkan. Yang nyambut wangi, cantik, langsing. Apalagi? Apalagi bu? Pengalaman? Loh, ternyata Al-Fatah ini yang meden itu. Yang sebelah sini ngomong istri, sini pengalaman. Anda menghina saya pengalaman? Wah ya medeni, lu medeni mana ini? Belum pernah tahu rasanya kualat karena ustadz ini. Nggak ada guyon ya. Nah sudah, maka jangan tolong setan untuk menjerumuskan saudara kita. Orang itu kalau terjatuh, terus kita tolong untuk balik ke masjid, setan nangis. Kata setan, waduh, lagi aku angel-angel ngerusak lah kok sampean ngobati. Aku iki angel-angel ngerusak lah kok sampean nulungi untuk orang itu tobat kembali. Nah maka begitu. Nah sudah, maka ceritanya itu, ini anak lagi di klub acara Fispa. Terus wallahu a'lam terjadi apa, sampai berantem sama teman-temannya. Anda tahu bagaimana cara nyiksanya? Itu meripate dicongkel pakai jari. Tanpa alat, pakai jari. Jadi dicocok gitu, dikeluarin tak. Dan dua-duanya kanan kiri. Dan itu direkam, dan orang sebanyak itu tidak ada yang berani nulungi. Coba. Ya apa coba kalau sudah seperti itu? Maka anak-anak kita ini perlu dijogo Pak. Maka kalau ke masjid jangan sendirian, dia dijak anak kita. Dan ngejak itu paling gampang kalau mereka masih kecil. Nanti lama-lama mereka terbiasa. Karena kalau sudah SMA, kuliah dijak, cangel. Itulah maka tanggung jawab orang tua. Nah maka kalau ujian itu, kalau musibah itu adalah hukuman, maka mungkin non sewu bukan untuk merasa sombong atau yang lain, mungkin mereka lebih pantas dihukum. Tapi kalau manusia semodel panjenengan ini, itu dapat ujian karena Allah cinta. Sekarang kita baca ayatnya. Yang pertama, Anda nanti pulang buka surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat berapa? 155 sampai 157. Ini tidak usah panjenengan tulis, panjenengan apal. Cuma mungkin nomor suratnya aja yang sebagian belum tahu ya. Ayatnya kan berbunyi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan apa? Sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta, kekurangan pasukan, dan kekurangan buah-buahan. Tapi akhir ayat ini apa? Wabasyiris sabirin. Berikan berita gembira dengan semua ujian-ujian tadi untuk siapa? Untuk orang yang sabar. Berarti dari satu ayat ini saja kita ngerti Pak. Ternyata musibah yang kita terima itu berita gembira. Loh, biasanya berita gembira itu apa? Naik pangkat, naik gaji, naik pesawat, jet pribadi.
Lagi rame sekarang. Cuma saya mau ngomong enggak berendak, kita fokus kajian aja lah ya, walaupun Fufu Fafa lagi rame sekarang. Bahkan Roy Suryo itu sampai ngomong, saya yakin 99,9% itu dia. Yo, dikasih peluang 1% untuk salah. Bukan 1, 0,1, tapi sudahlah. Tidak penting juga ya, yang penting kita doakan pemimpin kita, Allah jadikan orang-orang yang dapat hidayah. Supaya masyarakat ini tambah baik ya. Sudah? Maka dari satu ayat ini saja, Al-Baqarah 155, itu kita tahu ternyata berita gembira dari Allah untuk orang yang beriman di dunia loh ya. Kalau di akhirat beda. Di dunia ini berita gembira untuk kita itu ujian. Dan panjenengan tahu saudara kita di Palestina, itu kan nampaknya kan bertubi-tubi, gak mandek-mandek. Tapi mereka bilang apa? Kami ridho. Dan kami tahu yang masih hidup mendulang pahala, yang sudah mati masuk surga. Karena imannya sudah kuat. Dan mereka tahu ini Allah bukan menghukum kami, tapi memang Allah menetapkan ini sebagai ujian bagi kami. Kalau kita enggak, kita ini loro titik, ore. Ya, bangkrut titik, ngamuk. Bahkan ini Abu Shanum tadi cerita, ada satu teman di kampus istrinya ini, itu anaknya orang kaya raya, dibelikan apartemen sama bapaknya, biar kalau kuliah ndak jauh-jauh, deket kampusnya. Anda tahu, loncat dari apartemen gara-gara putus cinta. Coba, serapuh itu manusia sekarang. Putus cinta Pak, bukan cerai. Putus cinta. Anda tahu cinta kan? Dino iki kadang-kadang mbek iki meneh mbek iku. Iya, hari ini cinta, besok benci. Ini putus cinta, loncat dari apartemen, anaknya wong sugih. Bapak belikan apartemen supaya anaknya seneng, ternyata hanya gara-gara laki-laki anaknya bunuh diri. Serapuh itu sudah, karena enggak ngerti. Terus negara dengan, maka panjenengan kan tahu kan Coki yang stand up komedian itu, yang cerita kalau bahagia harus dengan agama. Itu Jepang, negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi. Ngomong ndak pakai akal ya begini. Jepang itu negara dengan angka bunuh diri tertinggi. Kalau bahagianya tertinggi ya ndak mungkin bunuh dirinya tertinggi. Iki manusia model apa ini? Karena apa? Ndak punya konsep agama, sehingga ketika hidupnya susah, mikir mendingan mati. Kalau orang beriman susah, mikirnya apa? Hadis Nabi. Apa hadisnya? Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. Mengagumkan itu apa? Gumuni. Gumun ngerti ya? Gumun itu kan ya bahasa Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar. Itu kan serumpun itu ya. Kalau zaman dulu karesidenan. Gumun, ngerti gumun? Kalau orang kita tuh, wow, amazing. Kalau orang Malang itu bilangnya, WI, ngageti gitu loh. Maka Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. Apapun yang terjadi, kalau dia tertimpa kesulitan, dia sabar, akhirnya kesulitan yang disabari jadi kebaikan. Kalau dia dapat kebaikan, dia syukur. Kebaikan yang disyukuri, double kebaikan. Itu orang beriman. Jadi Allah mau kasih kita apapun, kita tidak peduli sudah. Yang penting Allah karuniakan kita mampu sabar ketika diuji, dan mampu syukur ketika diberi anugerah. Itu tok. Sampai Amirul Mukminina Umar radhiyallahu anhu itu mengatakan apa? Wallahi la ubali. Am fi syarrin am fi khairin hayati. Kata Umar, saya tidak peduli. Mau hidup saya itu penuh dengan kenikmatan atau penuh dengan ujian. Saya tidak peduli, kata Umar. Kenapa? Karena saya tidak tahu di sisi sebelah mana Allah itu ridho kepada saya. Boleh jadi Allah ridho dengan ujian terhadap saya, dan boleh jadi Allah ridho terhadap kenikmatan, dan saya tidak tahu. Maka saya manut aja sama Allah. Allah mau kasih ujian, ayo, saya tak sabar.
Allah mau kasih kebaikan, ayo saya tak syukur. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab beliau ada yang judulnya Uddatus Sabirin, bekal untuk orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu perlu apa? Bekal. Lek gak duwe bekal ya gak iso sabar. Itu di akhir pembahasan Ibnul Qayyim itu tanya kepada pembacanya, mana yang lebih baik? Orang kaya yang pandai bersyukur ataukah orang miskin yang pandai bersabar? Bagus mana? Hah? Yo, sudahlah katakan podoy. Tapi kalau panjenengan suruh milih, panjenengan milih yang mana? Lah ya sudah, ya itu jawabannya berarti. Jadi ya Allah, aku ridho diuji Allah, tapi tolong ujiannya kaya saja ya Allah, jangan ujian miskin ya Allah. Bayangin Allah mau uji, Allah diatur kayak orang mau ujian, gurunya disuruh Pak Guru, kalau ngasih saya pertanyaan, pertanyaannya ini aja Pak Guru ya. Ujian apa bukan itu? Ya bukan, terus mana mungkin ujian ngatur Gusti Allah. Saya diuji enggak apa-apa ya Allah, tapi ujian kaya saja ya Allah. Karena saya tidak kuat melarat. Dekat diguyu malaikat, jadi malaikat itu kok ngatur Gusti Allah sampean niki. Sampean sing diatur Gusti Allah, sama seperti yang lagi rame di medsos. Orang ateis, tahu ateis? Ateis itu yang tidak percaya dengan Tuhan. Jadi menganggap dunia ini tidak ada Tuhan gitu loh. Ini kan orang paling rapuh sedunia orang ateis itu. Leono Popo melayuni nandi. Tidak ada jalur berpikirnya orang ateis itu. Dia terus live, saya tidak tahu entah di YouTube atau di Facebook atau Instagram atau TikTok gitu. Ini juga ini lagi live TikTok ini, Jamaah Al-TikTokiyah. Bagaimana Jamaah TikTokiyah menyaksikan? Fokus? Alhamdulillah, fokus ya. Jangan-jangan sambil ngantuk-ngantuk subuh itu. Enggak ya, Anda bangun apa tidur? Bangun, amin. Sudah itu sambil live begini, dia ngomong apa? Kalau memang Tuhan itu ada, suruh nyamber saya pakai petir sekarang juga. Saya kasih hitungan sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kan manusia ngawur, lo Tuhan kok diperintah. Lo katanya malaikat, lo ngurusi wong model sampean. Ya gak perlu Gusti Allah disebul malaikat, lontir awakmu. Lah ini kan ya lucu. Kalau Tuhan ada, kalau saya tidak kena petir, berarti Tuhan tidak ada. Maaf loh mas. Allah Ta'ala itu tidak seremeh yang panjenengan pikir. Hanya melayani tantangan manusia model sampean. Lah kalau ngeladeni tantangan manusia model sampean, ya tidak usah Gusti Allah, manusia Tulungagung juga siap. Iya ndak? Lah kalau ngeladeni manusia model sampean, mas dipanggil orang Tulungagung suruh bacok sampean aja ya bisa. Kok minta petir dari Tuhan itu kan nemenen. Nanti Anda dibikin ngeluh kayak iso waras lu, ngeluh. Nah, maka dengan itu jamaah, ingat kalau orang Islam itu punya konsep ketika hidupnya susah, dia ndak bingung. Kenapa? Dia tahu wong jenenge urip di donya ya mesti diuji. Dan ketika ujian itu datangnya kepada orang yang sholat subuhnya jamaah, panjenengan tidak usah khawatir itu hukuman. Insya Allah untuk manusia model panjenengan itu ujian. Maka di akhir ayat Al-Baqarah 155 Allah bilang kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan pasukan, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, itu Allah bahasakan apa? Busyra atau bisyarah, berita gembira. Syaratnya satu, sabar. Kemudian panjenengan buka surat Al-Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Dha'iqah. Dha'iqah itu artinya ngicipi. Kenapa kok bahasanya Gusti Allah itu ngicipi? Karena ini bukan ending. Ini bukan finish. Ini bukan terakhir. Kenapa? Lek meninggalnya baik, itu cuma ngicipi kebaikan. Setelah ini kebaikan yang datang lebih banyak. Tapi kalau meninggalnya buruk, na'udzubillah, thumma na'udzubillah,
maka ini cuma ngicipi tok. Mari mati keburukannya lebih banyak. Maka para ulama itu mengatakan kuburan itu level awal akhirat. Kalau di kuburan selamat, berikutnya lebih selamat. Kalau di kuburan celaka, berikutnya lebih celaka. Maka ada kunci biar di kuburannya selamat. Apa kuncinya? Baca Al-Mulk setiap hari. Baca apa? Al-Mulk. Monggo dibaca pagi yo boleh, dibaca sore yo boleh. Bagusnya dibaca menjelang tidur. Jangan sudah tidur, jangan. Lah dibaca ketika tidur ini ngimpi ini. Bagusnya dibaca menjelang, itu menyelamatkan kuburan. Lah kuburannya selamat, berikutnya apa? Selamat. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Terus ayatnya berikutnya apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Berarti dunia ini isinya apa? Ujian. Entah berupa keburukan atau kebaikan. Keburukan contohnya apa? Diuji sakit. Berarti kebaikannya ya diuji tapi ujiannya sehat. Keburukan apa? Diuji miskin. Tapi dalam keadaan baik juga diuji kaya. Keburukannya apa? Diuji dengan gagal. Tapi Anda jangan lupa, ketika Anda berhasil itu juga ujian. Maka Nabi Sulaiman tahu? Sekaya apa Nabi Sulaiman itu? Saking kayanya, sampai konon ceritanya, Nabi Sulaiman itu minta izin kepada Allah untuk ngasih makan makhluk sak dunia. Sak dunia Pak, bukan sak masjid. Sak dunia. Ternyata baru hari pertama, itu baru durung, jangankan ngomong separuh nih, jangankan sepertiganya, baru belum genap seperempatnya, itu cadangan makanannya Nabi Sulaiman sudah habis. Itu pun Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua kekayaan ini, jabatan ini, kekuatan ini, kemuliaan ini semua karunia dari siapa? Allah. Kalau sudah ngerti itu karunia dari Allah, nomor satu, nomor duanya juga harus ngerti. Apa nomor duanya? Liyabluwani. Karena Allah ingin mengujiku. Tapi Nabi Sulaiman ujiannya apa? Kaya, sehat, pemimpin, raja. Sementara Nabi Ayub, ujiannya apa? Sakit, hartanya habis, anaknya meninggal, istrinya pergi, badannya penuh dengan luka dan penyakit. Sama-sama diuji. Tapi Nabi Sulaiman ujiannya dengan kekayaan, Nabi Ayub ujiannya dengan kesulitan. Dan mereka berdua sadar, ini semua juga ujian. Liyabluwani, untuk Allah mengujiku. Apa fungsinya ujian itu? Karena Allah ingin tahu. Saya mau tanya, kalau Allah ingin tahu, apakah berarti sebelumnya Allah tidak tahu? Hah? Tahu? Tak kasih contoh. Itu ada hadis yang mengatakan kalau Allah itu punya malaikat yang tugasnya melaku-melaku tok. Coba, enak apa enggak ini? Tugasnya apa? Melaku-melaku. Tapi melaku-melakunya bukan kosong. Melaku-melakunya apa? Yaltamisuna ahla dzikir. Yang mereka itu jalan-jalan untuk cari mana orang yang menuju majelis ilmu. Kalau ketemu, sama malaikatnya diikutin, geloi. Terus malaikatnya mensupport, nyemangati. Ayo mas, dang cepet mas. Ayo dang cepet. Ayo dang cepet. Malaikatnya nyemangati. Setelah mereka sampai di tempat, malaikatnya ikut duduk. Yang malaikat lakukan dua, memohonkan rahmat dan memohonkan ampunan. Memohonkan rahmat dan memohonkan ampunan. Terus ketika malaikat itu sedang duduk, oleh Allah ditanya, disuruh laporan, malaikat mereka ngapain? Nah sekarang pertanyaannya, Allah tahu enggak kita sedang ngapain?
Terus tanya sama malaikat buat apa? Oh seru kok takon. Untuk menunjukkan kepada malaikat makhluk yang sebelumnya oleh malaikat dihina. Dulu waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat bilang apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, tasik dereng cekap ta. Panjenengan kan sampun gadah kita sedaya niki yang setiap hari zikir, wiritan, ibadah, memuliakanmu. Lo kok sik kurang? Kok mau menciptakan manusia? Yang manusia itu oleh malaikat disifati apa? Yang kesukaannya mereka menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Nah, karena malaikat sempat suudzon, maka oleh Allah ditunjukkan kepada malaikat, ini loh manusia yang kamu dulu bilang senengane ngerusak. Ternyata mereka sekarang memuliakanku, memujiku, mendekatkan diri kepadaku. Nah, sama ketika Allah memberikan ujian, untuk Allah tahu, bukan karena Allah belum tahu, tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita, kita ini hamba yang pantas surga apa pantas neraka. Itu toh. Cek ndang ngoco. Karena kalau ngocone luwe cepet, berbenahnya cepet. Cuma sayangnya banyak orang tidak sadar. Nah, maka Nabi Sulaiman mengatakan, karena Allah ingin mengujiku, apakah aku syukur? Kalau syukur berarti ya surga, ataukah aku kufur? Kalau kufur berarti neraka. Artinya jamaah, nun sewu nggih. Sampai nanti di hari kiamat itu kan dikatakan, setiap manusia itu akan menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Sampai dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, panjenengan buka dalam surat Al-Mulk, itu tidaklah manusia itu masuk neraka kecuali setelah dia tahu memang dia pantas masuk neraka. Itu panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk. Artinya apa? Sakjane kalau mau jujur, kita ini ngerti kok Pak, menungso model aku pantesin neraka apa surga sih. Ngerti kita ini. Nah, supaya kita ini ngerti, maka oleh Allah dikasih ujian dulu. Nah, diuji. Ujiannya buat apa? Oh, ternyata baru diuji suami jarang pulang saja saya wis ngamuan. Kira-kira ngamuan itu surga apa neraka, ibu-ibu? Saya ulang pertanyaannya ya, biar jelas ya. Karena kalau tidak jelas nanti jawabannya mesti salah. Gini Bu, Allah memberi ujian kan supaya kita ini tahu, kita ini wong apik apa wong elek, supaya ngerti lulus atau gagal, kan begitu. Kalau lulus insya Allah surga, kalau gagal ya kemungkinan neraka. Maka itulah ujian. Nah sekarang kalau diuji, berarti kita diminta apa? Sabar, biar kita lulus. Kalau lulus insya Allah surga. Nah ibu-ibu kadang-kadang diuji dengan suami, yang mungkin suaminya jarang pulang, mungkin ketemu mek seminggu mek ping pisan, mek ping pindo, sekali teko merengut. Nah, sekarang kalau perempuan ngamuan, merengutan, itu merengut sama ngamuk itu ciri penghuni surga apa neraka? Ya jadi ya paham loh ibu-ibu ini. Paham Bu? Panjenengan laki-laki juga sama. Iya. Lek gak gampang matur suwun kepada istrinya, istrinya masak. Lah apa? Dah. Masak koyo ngene tak golek liyane lho engko iki. Nah, maka ya sama saja. Nah, maka ujian itu jamaah tujuannya apa? Supaya kita ini ngerti, kita ini pantas masuk surga atau pantas masuk neraka. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dalam surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? 35. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Maksudnya apa sih? Allah menyebutkan setiap yang bernyawa pasti mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Berarti keburukan ujian, kebaikan juga ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Tujuannya apa? Kembali di sini untuk meminta kepada Allah hasil ujian tadi. Kalau bahasanya arek SD, rapotan. Bu, apa bahasanya Bu? Ibu-ibu Al-Fatah kewompak ya, Masya Allah. Di Kediri tidak ketemu saya model begini ini. Di Kediri itu kalau ditanya, Bu, mireng. Bu, mireng.
Bu Mireng, nggih. Waduh, takut saya. Tolong Agung, Masya Allah, jatuh cinta saya tolong Agung ini. Nah sudah, maka supaya apa? Rapotan. Maka Allah bilang wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan, supaya kita ingat ilinga lho, dunia iki sementara, ndek kene kerja, ndek kene ibadah, ndek kene capek. Nanti kalau kembali kepada Allah wayahe apa? Minta bayaran. Ya Allah, saya kemarin di dunia kerja ya Allah. Kerjamu apa? Yo sabar karena istri yang cerewet. Oh ya wes Rene, bayarannya surga. Tak ijoli bojomu luwe ayu, luwe apik, luwe sabar. 70. Kersa mboten, Mbak? Mboten. Panjenengan setianya salah tempat loh, Pak. Nah, itu wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Tujuannya apa? Untuk meminta bayaran kepada Allah atas apa yang telah kita sabari ketika kita diuji di dunia. Nah sekarang penutup jamaah, saya bacakan secara singkat 4 hadis. Jadi kalau kita sedang diuji, ya bukan kemudian ujian itu enak, ya ndak. Namanya ujian pasti ndak enak. Bukan kemudian kita ini sok-sokan, oh saya kepingin diuji, ndak boleh. Bahkan Nabi Muhammad itu melarang orang itu minta azabnya disegerakan di dunia biar di akhirat aman. Itu ndak boleh sama Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki menjelang wafat, dikunjungi sama Nabi Muhammad. Dalam keadaan laki-laki itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya punya dosa ya Allah, yang akan memberatkan akhirat saya, timpakan semuanya sekarang ya Allah. Supaya nanti setelah meninggal, beres. Apa kata Rasulullah? Wallahi la tutik. Demi Allah panjenengan tidak akan kuat. Kalau semuanya diminta sekarang, tidak akan kuat. Terus Rasulullah menganjurkan apa? Wa idza sa'altumullah fas'alullahal afiyah. Kalau kalian pengen berdoa, donga sing api-api, diampuni di dunia, selamat di akhirat. Itu kan lebih bagus. Buat apa minta ya Allah timpakan sekarang ya Allah, wis dikeplaki bojo ra apa-apa ya Allah, yang penting akhirat selamat. Jangan minta ya Allah tambahkan istriku ya Allah yang baik-baik, yang solihah, cantik, hafizah, nurut, sabar. Mau mboten? Mau? Sudah pernah berdoa begitu? Loh, mau kok enggak berdoa? Ya apa? Ini Anda baru diajak doa aja wis wedi. Dorong kalau kedaden tenanan. Boleh ibu-ibu suami berdoa begitu? Mulai wis, mulai. Tadi kompak, sekarang mulai. Sudah. Begini. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallah wa ma alaihi khati'atun. Terus musibah dunia itu apa sih fungsinya? Ini loh Rasul sebutkan. Akan senantiasa menimpa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan. Senantiasa. Senantiasa itu artinya apa? Terus gak mandek. Maka jangan ngomong, kok gak mandek-mandek sih ujiannya. Loh memang begitu. Ujian satu selesai, pindah ujian yang lain. Panjenengan tahu ayatnya? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu jenjang untuk menuju jenjang yang berikutnya. Itu ditafsirkan dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir milik Syekh Ali As-Sabuni. Tafsirnya apa? Latarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah, mari selesai untuk pindah ke musibah yang berikutnya. Nah maka kenapa kita diuji? Akan senantiasa datang balak kepada orang mukmin fi nafsihi, di dalam dirinya. Ya mungkin sakit, sedih, sumpek, ngeluh, repot.
wa waladihi, atau kalau tidak dirinya boleh jadi anaknya. Maka anak itu ujian bukan? Ujian. Wa malihi, hartanya bisa jadi telu-telune kenek kabeh, awake kenek, anake kenek, hartane kenek. Tujuannya apa? Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'atun, sampai nanti dia wafat dia tidak membawa satu dosa pun. Berarti dosanya terhapus dengan apa? Musibah. Maka jamaah, dulu waktu ada beberapa artis yang meninggal dunia setelah kena penyakit parah, panjang gitu, banyak orang mencela, azab. Saya tidak berani mencela. Saya bilang apa? Mungkin Allah cinta sama dia, sehingga menjelang wafatnya oleh Allah dikasih penyakit yang panjang supaya dosanya apa? Habis, sehingga dia ketemu Allah dalam keadaan sudah bersih. Itu nomor satu. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Bukhari. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa orang Islam, berarti apapun yang menimpa umat Islam dari apa? Penyakit, capek, khawatir, sedih, gangguan, atine sumpek, bahkan sampai duri yang menusuk di kakinya, kecuali dengan semua itu Allah menghapuskan dosanya. Bayangin Pak, capek itu loh menghapus dosa. Kuatir, melbu gak yo? Kuatir, menghapus dosa. Sedih, anakku kok gak mulih yo, menghapus dosa. Bojoku kok gak pengertian yo, sedih, menghapus dosa. Maka kalau dapat suami seperti itu Bu, bersyukur panjenengan Bu. Dosane panjenengan tek. Maka para suami tolong istrinya biar dosanya habis. Bagaimana caranya? Sing rada ngregetno gitu loh. Supaya istri panjenengan itu dapat peluang dosanya diampuni. Setuju ibu-ibu? Ya sudah. Sampai pun duri yang menusuk di kakinya itu oleh Allah dijadikan penghapus dosa. Terakhir, penutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun." Orang di dunia ini yang ujiannya paling berat, berarti uripe paling gak enak secara kasat mata pandangan manusia, karena ujiannya berat. Tapi kan ujian itu kan ketoke, atine kan panjenengan ndak tahu. Sama sebaliknya, ketoke ana wong sugih mentereng, atine ya panjenengan tidak tahu. Maka Nabi itu ujiannya berat tapi atine paling tenang, kan begitu ya. Nah sudah, orang yang paling berat ujiannya para nabi. Setelah para nabi siapa? As-solihun, orang-orang yang soleh. Akhirnya ada yang salah paham, waduh berarti tidak usah jadi orang soleh ya, nanti ujiannya berat. Biasa, yo keliru. Kalau panjenengan jadi orang soleh, ujian berat terasa ringan. Gak usah khawatir lah, lakoniai. Wa in kana ahadahum la yubtala bil faqri, bahkan salah seorang di antara mereka, kata Nabi Muhammad, ada yang diuji dengan melarat kemiskinan, hatta ma yajida ahaduhum illa al-aba'a allati yahwiha, sampai enggak punya apa-apa, hanya kain yang nempel di tubuhnya tok, gak duwe apa-apa maneh. Tapi apa yang terjadi? Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Tapi mereka itu mencintai musibah seperti kalian mencintai anugerah. Ini hadisnya sahih. Jadi artinya apa? Kalau sudah cinta, masih yo abot yo dilakoni. Saya sama istri, Pak, masih yo gregetno kaya apa? Yo tak ladeni wong cinta kok. Ya, namanya juga sudah cinta. Jalu oh gunung lo tak tukak nih gunung. Lek iso. Tapi kan sayangnya gak iso ya. Nah, maka jamaah sekalian, ingat. Luka itu
Kalau menimpa orang baik semacam panjenengan, itu ujian. Menghapus dosa, meninggikan derajat, mendatangkan kecintaan dari Allah, dan akan menjadikan panjenengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Jamaah Al-Tiqtaqiyah masih online? Masih ya. Bayangin 5.000 orang dengerin saya, mau dengerin apa Anda? Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.